Buat kawan-kawan yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat informasi terbaru dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Reza Official. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang sedang menonton tayangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baiklah. Dalam tayangan kali ini kita akan membahas bagaimana mencari siaran parabola yang hilang total. Jadi di sini problem kenapa banyaknya siaran parabola yang hilang. Di sini salah satunya mungkin bergeser ataupun kabel rapuh pada parabola antara receiver dan LNB, kemudian jatuh parabolanya jadi tidak tepat lagi mengarah ke satelit yang kita tuju. Oke, bagaimana untuk memastikan dalam pencarian siaran TV parabola yang hilang? Oke, sama-sama kita kasih simak. Jadi ini adalah disk parabola jaring dengan ukuran 6 feet yang posisinya bergeser diakibatkan angin yang sering menjadi kendala apabila pemasangan tiang tidak kokoh. Jadi seperti inilah posisi payung yang ditargetkan satelit ialah satelit Telkom 4. Jadi yang harus kita pastikan dulu yaitu kita harus periksa dulu kabel dari LNB ini ya sampai ke dengan menuju ke receiver. Jadi kita harus periksa apakah tidak ada bermasalah seperti lapuk ataupun putus ya, dimakan tikus ya. Jadi harus dipastikan jika ada masalah jadi bisa disambung. Untuk bagian-bagian yang rapuh tadi bisa diputus dan disambung kembali. Mungkin untuk cara menyambung kabel antena dapat dilihat di tayangan kami sebelumnya. Kemudian kita pastikan ialah posisi LNB. Ini adalah posisi LNB. Di sini saya menggunakan LNB double yaitu twin LNB yang biasa diisi Palapa dan Telkom. Ya, ini seperti ini posisinya dan tiang cangkul mengarah ke barat seperti ini. Tiang cangkulnya mengarah ke barat. Oke, seperti ini tampilannya ya. Kemudian kita cek untuk LNB. Ini dia LNB ya. LNB C-band ya. LNB C-band ini untuk di sini diisi oleh Telkom, ini Telkom ya. Dan saya dikarenakan Palapa sudah off, kita isi di sini ACC 7 sebagai contoh ya. Fokus kita di Telkom 4 ya. Bagi kalian pengguna LNB tunggal, pastikan saja untuk posisi LNB-nya tepat ya. Jadi tampilan dari atas seperti ini. Ini ada titik-titik nol ya, seperti ini ya. Nanti kita akan beritahu untuk panduan yang tepat ya untuk posisi arah LNB ini ya. Jadi ini kita jelaskan dulu buat yang pemula ya. Ini adalah port ataupun lubang yang dari receiver ya, dari receiver ke RCF ini ya. Ini adalah kabel dari receiver ke LNB ya. Kemudian LNB ini membagi ke LNB yang satunya lagi ya. Jadi di sini untuk settingan karena mengarah tiang cangkul yang mengarah ke barat, di sini posisi settingan di receiver yaitu on dan di sini off ya. Di sini on, ini off. Jadi harus dicek ya. Arah tiang cangkul saya mengarah ke barat. Ini diisi oleh Telkom dengan dua-duanya on dan ini ACC 7 off. Jaraknya seperti ini ya. Satu jari. Untuk saya seperti ini, saya buat satu jari karena tidak ada bisa mepet lagi. Untuk posisi aslinya ataupun yang sangat cocok itu mepet ya. Kedua LNB ini kalau bisa mepet untuk Telkom 4 dan ACC 7. Oke ya. Di sini kita akan lihat dan pastikan untuk posisi lurus kedua LNB. Jadi untuk titik nol ini tidak bisa kita jadikan rujukan ya. Yang rujukan ialah di sebaliknya. Kita akan lihat ya di sebaliknya ya.
Oke, ini adalah tampilan bawah pada LNB ya, seperti ini. Jadi kalian harus pastikan garis nih, ada besi seperti ini lurus ya, di bawah juga lurus. Nah, seperti ini harus lurus sejajar ya. Jadi untuk panduan 2 LNB seperti ini ya, harus diusahakan posisi besi ini ya, besi LNB yang di bawah ini posisi lurus. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi inilah patokan jika kalian pengguna 2 LNB. Jadi usahakan untuk garis lurus pada bawah LNB ini harus sejajar lurusnya ya. Jadi untuk titik nol banyak juga yang menggunakan, namun yang lebih pasti kita harus menggunakan yang di bawah LNB ini. Untuk pengguna 2 LNB harus sama lurus. Oke. Kemudian untuk kedalaman LNB di sini saya letak 38 ya. Jadi untuk ukuran 6 feet, untuk idealnya yaitu 38 36 ya. Itu untuk posisi standarnya ya. Jadi buat kalian pengguna 6 feet. Jadi yang untuk 40 itu biasa digunakan, di sini ada 40 ya. Untuk ukurannya ada 40. Biasa digunakan 7 feet ke atas ya untuk pengguna payung parabola jaring. Oke. Jadi setelah kita pastikan LNB ya sudah aman, kemudian kabel-kabel sudah diperiksa, dan satu lagi pastikan untuk tiang lurus ya, tegak lurus dan posisinya mantap ya. Jadi untuk langkah selanjutnya kita cukup men-setting di receiver ya. Kita harus setting dulu di receiver untuk 2 LNB ini ya. Bagaimana settingannya nanti kita akan lihat ya, sesuai dengan posisi LNB dan arah tiang cangkulnya. Oke, ini adalah receiver yang saya gunakan ya. Sebagai contoh di sini ada receiver Tanaka T22 MP4 ya. Jadi setelah kita hidupkan ya untuk receivernya, kita akan cek ke monitor ya sambil mengatur pengaturan pada receiver sesuai dengan LNB ataupun posisi payung ya. Oke, kita ke monitor. Buat kalian semua jangan lupa untuk tekan tombol menu di remote ya. Tekan tombol menu di remote seperti ini tampilannya. Kemudian di situ ada instalasi. Nah, jadi di sini Telkom 1 ya tertera di sini ya. Ada ACC 7. Jadi kita harus setting salah satu dulu ya. Satu-satu dulu kita setting. Di sini kita pilih dulu Telkom 1. Jadi untuk kalian yang bingung, satelit yang dituju ialah satelit Telkom 4. Namun di receiver kita belum ada satelit Telkom 4, kita masih bisa menggunakan satelit lain seperti Telkom 1 ataupun satelit lainnya. Yang jelas ataupun yang sangat perlu di sini ialah pengaturan pada satelit tersebut. Di sini saya pilih Telkom ya. Nah, ini harus diperhatikan frek LNB-nya untuk si band itu 5150. Kemudian di sini supportnya ya boleh mati ya. Di sini mati. Kemudian itu 22K-nya seperti yang kita lihat tadi, pemasangan LNB, tiang cangkul mengarah ke barat, berarti posisi Telkom on atau hidup. Jadi seperti ini ya. Telkom sudah kita setting ya. Kemudian kita simpan. Kemudian kita setting untuk ASIASAT ya. Jangan lupa checklist untuk satelitnya, bahwasanya kita mengaktifkan satelit tersebut. Kemudian kita masuk seperti ini. Kemudian nah ini LNB frag-nya kita rubah menjadi 5150. Oke. Kemudian untuk 22K-nya harus mati ya, dikarenakan Telkom 4 tadi on atau hidup ya. Jadi seperti ini. Oke, untuk satelit semoga kalian sudah paham ya. Seperti itu untuk settingannya. Untuk frekuensi LNB-nya itu 5150. Oke. Simpan. Kemudian sebagai target kita di sini, kita harus masukkan frekuensi yang paling lemah di sini ya, yaitu adalah Antv ya. Jadi di Telkom 4 kita harus amankan dulu Antv. Untuk sinyalnya sendiri 40 ataupun lebih bagus.
Namun kalau saya di sini gambarnya sudah aman, tidak rusak-rusak dan aman untuk ditonton. Saya rasa sudah mantap. Secara otomatis siaran yang lain akan muncul. Jadi kita pastikan frekuensi Antv ini ya 3850 ya, di 3852 nggak masalah. Kalian bisa tambahkan di situ ya. Sambil memperhatikan monitor, kalian harus geser payung ya. Di sini kita akan berbagi trik menggeser payung supaya mudah mengarahkan ke satelit Telkom 4. Oke, sinyal Antv sudah muncul ya, sudah muncul. Jadi setelah sinyal kita pastikan ya, di sini sinyal sekitar 39 ya. Jadi ini Antv di tenaga saya ini sudah cukup ya. Jadi setelah sinyal tampilan seperti ini, kita exit ya, exit dulu. Kemudian kita ke satelitnya ya. Di sini satelit Telkom 1 tadi ya. Untuk menambahkan satelit Telkom 4 nanti kalian bisa lihat di tayangan sebelumnya ya. Ini untuk singkat saja, untuk sebagai contoh ya. Telkom 1 juga sebenarnya bisa kita gunakan untuk Telkom 4 ya. Kemudian setelah tampilan seperti ini, cukup melakukan pencarian dengan menekan tombol merah ya. Kita akan mencari secara tunggal satelitnya. Jadi tampilan seperti ini. Di sini ada pilihannya FTA. Di sini pilih semua. Di sini ada tipe siaran yaitu radio dan TV. Kalian boleh pilih scan TV saja, radio saja, atau TV dan radio. Di sini saya pilih TV saja ya. Kemudian untuk mode pencarian di sini ada pencarian auto dan cari acak. Di sini sebaiknya pilih cari acak. Kemudian tekan OK agar dilakukan pencariannya. Nanti akan dilakukan pencarian secara otomatis. Oke, seperti ini. Di sini adalah proses scan pencarian siaran yang ada di satelit Telkom 4 dengan patokan tadi, yaitu salah satu siaran Telkom 4 yaitu Antv. Kita amankan untuk sinyalnya ya. Kemudian cukup melakukan scan untuk langkah selanjutnya. Oke, proses scan sudah ya, sudah selesai ya. Ini dia Antv dengan 38% ya. Untuk kualitas sinyal, gambar sudah bagus ya. Jadi Antv ini gambarnya saja sudah bagus seperti ini. Walaupun sinyalnya tidak dapat ditinggikan, asalkan gambarnya bagus, nanti yang lain akan ngikut ya secara otomatis ya. Ini Roja ya, ini TV. Lihat Trans TV ya, Trans TV HD untuk MP4 dan ini untuk MP2 ya. Kemudian Trans 7 MP2 ini ya, ini Trans 7 MP2. Jadi untuk kalian untuk memeriksa siaran terbaru ya yang ada di Telkom 4 itu berada di urutan terakhir. Untuk siaran-siaran terbaru nanti akan berada di urutan terakhir. Jadi kalian harus periksa di urutan terakhir pada siaran ya. Oke, setelah kita pastikan ya siaran dari Telkom 4, jadi kita scan ya pada siasat 7 ya, LNB yang mengarah ke sebelah barat ya, yaitu kita isi dengan siasat 7 yang kita setting tadi. Untuk dua-duanya off ya, yang cangkul mengarah ke barat sebagai pengganti palapa yang sudah tidak aktif lagi itu ya. Jadi kita manfaatkan untuk ACC 7. Namun pemasangan yang tadi ya, untuk jarak LNB nya
sebaiknya rapat ya, agar semakin bagus untuk sinyal dari AC17 ini ya. Namun kita akan coba scan-nya di sini ya. Untuk AC17 seperti ini contoh settingannya ya. Di sini kita menggunakan LNB Twin. Oke, langsung saja tekan tombol merah ya untuk melakukan pencarian. Untuk mode sama seperti tadi ya, seperti ini tampilannya, kemudian tekan OK untuk cari. Oke ya, cukup lumayan ya sejauh ini ya untuk siaran dari AC17 ya. Cukup banyak yang terjaring ya, dengan jarak ya hampir 1 jari tadi ya. Jadi jaraknya untuk channelnya sendiri ada, dapat kita look ya. Ini dia hasil scan untuk AC17 ya. Oke, kita akan periksa ya. Jika kalian pengguna receiver tenaga seperti ini, untuk langsung ke satelit pilih saja tombol kuning ya, agar menuju satelit yang kita tuju. Oke, ini dia penampakan ya dari AC17 ya. Ini ada Rainbow TV nih ya. Ini udah lama nih channelnya ini ya, kurang maksimal ya karena jarak memisahkan mereka ya. Ada banyak nih, ada King TV di sini juga berhasil di lock. Jadi yang membuat kalian ya bisa dipepetkan ya untuk posisi LNB nya ya, serapat mungkin ya, untuk hasil yang lebih bagus lagi untuk channel dari AC17 ini. Ini kurang maksimal ya untuk sinyalnya, kurang maksimal, jadi ada macet-macetnya sedikit ya. Sinyal pun tidak stabil dikarenakan jarak memisahkan mereka ya, yaitu AC17 dan Telkom 4. Mungkin dapat dipahami ya untuk cara mencari siaran yang hilang total ya, yaitu bermasalah dengan posisi ayong ya, yang jatuh ataupun tergeser ya. Jadi seperti tadi mungkin dapat dipraktekkan ya. Untuk pengguna LNB tunggal tidak masalah, cukup pastikan saja frekuensi ya. Untuk settingan yang harus diperhatikan yaitu settingan si band ya 5150. Kemudian cukup mengarahkan saja ke satelit yang dituju. Mohon maaf mungkin banyaknya kekurangan ya, ataupun keterangan lainnya dalam mencari siaran yang hilang total ini ya. Kami mohon maaf, nanti bisa dibuat di kolom komentar ya untuk banyak kekurangan kami ya. Dan buat kalian yang suka, jangan segan-segan untuk klik subscribe serta berikan like ya untuk tayangan kami. Dan terima kasih banyak yang telah menonton ya sampai habis, dan semoga bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Tanpa dukungan kalian kami tidak akan terus eksis. Jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.